Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 1 Hidup Rukun, subtema 1 Hidup Rukun di Rumah, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 40 sampai dengan 46. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Ayo membaca anak-anak, bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu anak-anak. Di sini nama-nama yang ada di sebelah kiri tanda titik 2, ini adalah tokoh percakapan. Di sini tokoh percakapan atau tokoh dialognya ada Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu. Perlu anak-anak ketahui juga bahwa antara tokoh dengan percakapan yang diucapkan ini dipisahkan dengan tanda titik 2. Baik, Ibu mulai membacakan teks percakapannya dimulai dari Ayah. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab. Aku ingin pergi ke kebun binatang. Selanjutnya Mutiara. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu menjawab. Wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Udin menjawab. Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Selanjutnya dialog Ayah. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara menjawab. Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin juga menjawab. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah juga menimpali. Kalian memang anak-anak yang hebat. Baik anak-anak, dari teks percakapan di sini ini ada beberapa ungkapan anak-anak. Ibu jelaskan sekalian. Di sini ada ungkapan jalan tengah. Nih, dan juga ada ungkapan di sini tadi kepala dingin. Jadi pada dialog ini, teks dialog ini ada 2 ungkapan yaitu jalan tengah dan kepala dingin. Lanjut ke materi Ayo mencoba anak-anak. Ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban di sini. Ibu mulai dari soal nomor 1. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Jawabannya, mereka sedang membicarakan rencana wisata keluarga. Soal kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Jawabannya, rencana wisata dilaksanakan pada hari Minggu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Yang mengusulkan tujuan wisata adalah Udin dan Mutiara. Lanjut ke pertanyaan keempat, kemana Udin ingin berwisata? Udin ingin berwisata ke kebun binatang. Pertanyaan kelima, kemana Mutiara ingin berwisata? Mutiara ingin berwisata ke pegunungan. Lanjut ke soal ke-6 anak-anak. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena mereka menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah untuk mencari jalan tengah, atau mereka menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Lanjut ke pertanyaan nomor 7 anak-anak.
Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Menurut pendapatku, di sini Ibu memberi alternatif, mereka menerapkan sila keempat Pancasila karena mereka menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Pertanyaan ke-8. Apakah ayahnya memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Ya, ayahnya memberikan kesempatan secara adil kepada anak-anaknya untuk berpendapat. Soal nomor 9 atau pertanyaan ke-9, menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Menurut pendapatku, mereka menerapkan sila kelima Pancasila, yaitu bersikap adil. Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan kalimat-kalimat yang baik dan benar. Susunlah menjadi sebuah cerita. Baik, tadi Ibu sudah membantu memberikan jawabannya. Sekarang kita akan belajar menyusun menjadi sebuah cerita. Baik, berdasarkan jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas, sekarang Ibu memberi contoh ceritanya. Judulnya adalah Rencana Wisata Keluarga. Pada suatu sore, keluarga Udin berkumpul di ruang keluarga. Mereka akan membahas rencana wisata keluarga. Wisata keluarga itu akan dilaksanakan pada hari Minggu. Udin dan Mutiara mengajukan usul tujuan wisata keluarga. Udin usul berwisata ke kebun binatang, sedangkan Mutiara usul berwisata ke pegunungan. Ayah mengajak mereka mengambil jalan tengah. Akhirnya diputuskan tujuan wisata keluarga adalah kebun binatang. Dalam peristiwa ini, keluarga Udin sudah menerapkan sila keempat Pancasila karena mereka menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Keluarga Udin juga menerapkan sila kelima Pancasila karena ayah telah bersikap adil kepada anak-anaknya dalam berpendapat. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Kalau anak-anak pernah, harus jujur menjawab pernah. Ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumahmu? Ceritakan peristiwa terjadinya keadilan di rumahmu. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh cerita tentang peristiwa keadilan dalam keluarga. Nanti anak-anak bisa membuat cerita sendiri sesuai pengalaman anak-anak masing-masing. Baik, Ibu bacakan, judulnya adalah Berbagi Tugas Kerja Bakti dengan Adil. Pada hari Minggu pagi, keluargaku bekerja bakti. Sebelum bekerja bakti, ayah membagi tugas masing-masing. Aku usul agar mendapat tugas menyiram tanaman dan kakak mencabuti rumput. Kakak tidak setuju dengan usulku. Kakak ingin mendapat bagian menyiram bunga. Ayah mengambil jalan tengah. Kakak mendapat tugas menyiram bunga karena tempat air untuk menyiram bunga berat, sehingga aku akan kesulitan mengangkatnya. Aku mendapat tugas mencabut rumput liar, tugas yang lebih ringan. Ayah bertugas merapikan tanaman dan ibu menyapu halaman. Kami sekeluarga akhirnya sepakat. Ayah sudah membagi tugas dengan adil. Kami pun bekerja bakti dengan senang dan bersemangat. Lanjut ke materi Ayo Menulis anak-anak. Apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan di atas? Ya, tadi sudah Ibu ajarkan. Ada dua ungkapan. Yang pertama adalah jalan tengah dan yang kedua adalah kepala dingin. Tuliskan ungkapan dan artinya yang kamu temukan itu. Baik, di sini Ibu memberi alternatif jawabannya. Ungkapan jalan tengah artinya penyelesaian masalah dengan jalan damai. Dan yang kedua,
Ungkapan kepala dingin artinya tenang dan sabar. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Baik anak-anak, di sini ada cerita yang masih rumpang, maksudnya cerita yang masih ada kata-kata yang kosong yang harus kita isi. Ini disebut dengan cerita yang rumpang. Judul cerita yang rumpang ini adalah berwisata ke kebun binatang. Di sini untuk mengisi titik-titik sudah disediakan kata untuk jawaban yang ada di sebelah kanan ini. Baik, sekarang Ibu bahas. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah di sini. Ibu, ini jawaban yang sesuai adalah jalan tengah. Kalimat selanjutnya anak-anak, akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Nih, diisi dengan kata bangun anak-anak. Nih, pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Di sini sudah mempersiapkan bekal. Nih. Selanjutnya, ayah sedang menyiapkan mobil. Ini Ibu betulkan dulu anak-anak. Selanjutnya, ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Jalan cepat macet anak-anak di sini. Ibu masukkan kata macet agar ini tidak rumpang lagi. Nih, jalan tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir mobil. Sini kita masukkan kata mobil. Ini. Selanjutnya, Ibu, Udin, dan kakaknya antre membeli tiket masuk. Di sini tiket masuk. Ini diisi dengan kata tiket. Ini Ibu ingatkan ke anak-anak untuk menulis kata antre. Ini yang benar adalah antre, bukan antri. Sekarang ceritanya sudah tidak rumpang dan ada satu kata ini yang masih tersisa. Ayo mengamati anak-anak. Carilah sebuah tiket bekas. Mintalah bantuan ayah, ibu, atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Laporkanlah isi dari tiket itu. Ini contohnya. Saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Di sini ada nomor 354. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh ada tiket masuk tempat wisata yaitu Desa Adat Purwayu. Dan di sini sudah ada nomor 000246. Ini kita ambil yang angka 246. Ini saya mendapatkan tiket masuk Desa Adat Purwayu. Pada tiket masuk Desa Adat Purwayu tertulis nomor 246. Perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah bernomor 354. 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Di sini ini 354 ini sama dengan ini kelompok kubus ratusan anak-anak. Ada 1, 2, 3 berarti nilainya 300. Selanjutnya di sini kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti 50. Selanjutnya kubus satuannya ada 1, 2, 3, 4 ada 4. 300 ditambah 50 ditambah 4. Banyaknya kubus ada 354. Dibaca 354. Selanjutnya, bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut.
454. Yang 400 itu kelompok kubus ratusannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 400. Ditambah di sini kubus puluhan anak-anak, ini 1, kelompok ini 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 50. Ditambah kubus satuannya 1, 2, 3, 4. Ditambah 4. 400 ditambah 50 ditambah 4 sama dengan 454. Banyaknya kubus ada 454. Dibaca 454. Selanjutnya, tulislah lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Berarti kita diminta untuk menyebutkan nama bilangannya anak-anak. Baik, di sini Ibu memberi contoh. Nanti anak-anak harus belajar kembali. Soal ke-1, 675. Ini sama dengan 675. Soal kedua, 565. Ini sama dengan 565. Soal ketiga, 875 sama dengan 875. Lanjut soal keempat, 345. Ini sama dengan 345. Dan soal kelima, 985. Ini ditulis dengan kata-kata 985. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.